Ahli hukum nonton wayang. Assalamualaikum teman-temanku sayang. Terima kasih sudah klik video ini. Halo, bagaimana kabar dompet hari ini? Di akhir bulan seperti ini masih tebel apa udah kempes nih? Kalau masih tebel ya alhamdulillah. Tapi kalau udah kempes, jangan sedih, jangan panik, jangan emosi, tetap sabar ya bun. Banyak-banyak bersyukur. Nah makanya bunda, kalau misalnya nggak pengen panik di saat tanggal tua, kita itu harus rajin menabung supaya kita punya dana simpenan saat kita membutuhkan. Nih bunda, aku punya tips mudah menabung dari sisa uang belanja supaya kita tetap punya uang simpanan ya di saat kita membutuhkan. Tapi sebelum aku share tipsnya, aku ucapin terima kasih dulu buat kalian yang setia di channelku ini. Terima kasih yang sudah menonton videoku, yang selalu menonton lewat notifikasi ataupun yang sudah mampir. Dan aku ucapin selamat datang juga buat kalian yang baru menemukan channelku ini. Mari bergabung, mari berkenalan dengan cara tonton videoku. Jika kalian suka bisa kalian like, jika bermanfaat bisa kalian share. Dan aku juga mohon dukungannya supaya channelku ini lebih berkembang dan lebih maju dengan cara subscribe serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada notif baru yang dari video yang baru aku upload. Nah tuh bunda, kalau kita pandai bersyukur nih, ada aja rezeki yang dikasih sama Allah. Biar tanggal tua gini ada aja yang ngasih rezeki. Ini tadi aku dikasih tetanggaku ayam geprek ya bun, pagi-pagi alhamdulillah. Sekarang aku mau lihat kondisi keuanganku ya bun. Ini dompet biru itu dompet budgeting yang dimana isinya itu keperluanku selama 1 bulan yang udah aku pilah-pilah, uang bulanan, uang mingguan untuk belanja ya. Nah untuk dompetku yang coklat itu dompet yang setia menemaniku kemana-mana karena isinya beberapa uang recehan dan juga beberapa kartu-kartu penting sebagai identitas. Nah kalau yang toples merah itu toples isi uang juga, tapi isinya itu uang tabungan bun, uang tabungan hasil sisa belanja. Tuh lihat bun, ini tanggal tua aku mau otak-atik ya bun, aku mau hitung banyak nggak ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pengen nabung itu gampang banget kok bun, asalkan ada niat ya. Nah ini tuh uang hasil sisa belanjaku ya, ini mau aku lihat-lihat di tanggal tua, ternyata kumpulnya juga banyak juga ya bun. Karena ini tabungan hasil belanja ya, bukan tabungan target, jadi aku nggak tahu ini ada berapa totalnya. Aku lihat-lihat sih lumayan banyak dalam 1 bulan ini ya bun, karena aku pribadi juga jarang otak-atik uang sisa hasil belanja kalau nggak pas akhir bulan gitu. Nah ini aku sambil ngitung-ngitung ya bunda, kayaknya ini lumayan banyak juga nih. Nah kalau misalnya banyak gini kan tanggal tua nggak jadi sedih ya bun ya, tetap tersenyum, tetap bahagia karena kita masih bisa beli barang-barang yang habis itu tadi. Oke ya bun, berarti untuk tips yang pertama itu tadi niat dan juga fokus tujuan menabung. Kalau tujuannya menabung untuk dana simpenan, jadi kalau misal memang punya sisa hasil belanja, kalian itu jangan diotak-atik, jangan dibuat jajan sembarangan ya bun. Sekiranya tidak ada kebutuhan yang penting ya jangan dipakai dulu lah uangnya. Nah untuk tips yang kedua, kalian itu harus menentukan anggaran belanja harian kalian. Nah kayak aku ya bun, aku tuh membudget anggaran belanjaku setiap harinya itu sekitar 20 sampai 30 ribu per hari. Biasanya aku belanja itu bawa uang pas ya bun. Kalaupun bawa uang lebih banyak itu kan berarti nggak ada uang receh aku berarti ya. Itu pun kadang kalau misalnya belanja banyak itu bisa untuk 2 hari atau 3 harian, jadi nggak setiap hari belanjanya. Nah seperti video yang biasa aku upload itu bun, aku itu biasanya belanja harian sekian 20 ribu, bisa jadi 2 atau 3 macam masakan seperti itu bun. Bisa lihat di video-videoku yang lain ya. Nah yang ketiga itu pisahkan uang berdasarkan keperluannya ya bun. Nah ini aku ada uang tabungan juga 20 ribuan, ini biasanya aku ambil dari sisa uang belanja juga. Kalau ada uang 20 ribuan aku suka ya bun, jadi aku satu persatu aku ambil, aku masukkan. Itu sudah lama banget itu aku nabungnya bun, sekitaran 8 bulanan kalau nggak salah terkumpul segitu ya bun. Tapi kan nggak aku paksakan, pokoknya aku nabung
jadi segitu. Ini juga ada tabungan recehan ini bun, ini lumayan juga kalau misalnya ada pengamen, biasanya aku ambil dari sini. Lama-lama semakin hari juga semakin terkumpul banyak uang recehnya, kadang biasanya aku ambil juga beberapa buat kembalian atau apa ya bun. Dompet kecil yang selalu aku bawa kemana-mana, aku isi cuma kartu-kartu penting aja, kayak kartu KTP dan juga beberapa uang sesuai keperluan saja, tidak banyak ya bun, karena aku kalau bawa uang-uang banyak juga takut. Nah ini uangnya sudah terkumpul ya, tadi sekitaran 250-an kalau nggak salah itu tadi bun ya, itu aku masukkan lagi ke situ. Dan ini aku suka uang 20 ribuan mau aku masukkan ke tabungan wajib. Ini tabungan yang khusus uang 20 ribuan, nggak aku paksakan juga ya bun, yang penting konsisten, nanti hasilnya juga ketahuan sendiri. Biasanya kalau udah 500 ribu aku kareti gitu ya bun, katanya kalau dikareti itu menghindari tuyul supaya tidak mengambil. Ya antara mitos atau fakta, yang pasti aku lakukan, yang pasti juga di dalamnya aku kasih ayat kursi biasanya ya bun, saking takutnya aku, karena juga kalau misalnya nggak punya uang 20 ribu pun jadi berharga gitu ya bun. Jangankan 20 ribu, 5 ribu aja kelihatan berharga kalau tanggal tua ya bun. BTW sambil ngomongin uang tabungan, ini aku mau share kegiatan harianku ya bun, masak dan belanja hemat. Belanja kali ini aku cuma 19 ribu, ada udang 15 ribu, sayur pepaya muda 2 ribu, dan juga labu siam 2 ribu. Memang ya bun, harga bahan makanan, sayur, lauk pauk di setiap daerah itu berbeda ya bun, karena aku sendiri juga pernah mengalami hidup di daerah yang harga bahan makannya itu mahal, ada di Sorong, Papua, dan sekarang aku pindah di Jawa Timur. Ini aku bersyukur banget karena di Jawa Timur, di Jombangoro ini harga yang aku dapat itu murah-murah banget, karena kebetulan juga di sini masih desa ya, jadi harga apapun bahan makanan itu masih murah. Tapi balik lagi ya bun ke orangnya, sebagai istri pun kita juga harus memanage keuangan itu dengan baik, karena uang itu benda mati, kita yang harus memanagenya, kita yang harus mengaturnya. Kalau kita memiliki banyak keinginan, pasti juga kebutuhan pengeluaran uang, anggaran kita tidak akan terkontrol. Oh ya bun, hari ini tuh aku mau masak tumis pepaya muda dan juga sayur labu siam kuah sama udang. Ini aku masak dua masakan pedas sama yang tidak pedas untuk anakku. Nanti kalau kalian yang mau tanya bumbu resep, nanti aku share di kolom deskripsi ya bun. Hidup hemat itu perlu ya bun, beda ya hemat dengan pelit. Kalau misalnya pelit itu tidak membelanjakan uang untuk kebutuhan, tapi kalau hemat tidak membelanjakan uang untuk keinginan. Hidup hemat itu perlu ya bun, baik kita dalam keadaan serba ada ataupun dalam keadaan kurang mampu, karena dengan berhemat kita akan mampu mengalokasikan dana yang kita punya untuk keperluan yang semestinya. Jadi uang yang kita punya tidak digunakan dengan sia-sia. Tahu sendiri kan akibatnya kalau misalnya kita tidak bisa memanage keuangan dengan baik, pasti salah satunya akan timbul hutang. Hutang itu berbahaya banget ya bun, selain dapat merusak persilaturahmian, hutang itu juga berat nasabnya. Pokoknya kita hidup sederhana, hemat, banyak-banyak bersyukur, insya Allah hidup kita itu akan berkah dan dijauhkan dari hutang. Tapi nanti aku masak di 2 kompor ya bun, biar lebih cepat. Nah, aku masak selalu di pagi hari untuk anakku sekolah, jadi aku buru-buru ya bun. Yang penting anak itu harus selalu sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Sekali lagi aku ingatkan ya bunda, harus menabung, karena menabung itu penting. Masak jajan bisa, tapi menabung tidak bisa. Ya harus bisa lah bun ya. Healing pun boleh, asalkan ada uang lebih, tapi yang diutamakan yaitu tadi tabungan itu ya bun, melihat kondisi kita. Jadi kita harus bergaya sesuai dengan dompet kita ya bun. Nah sebisa mungkin juga anak kita latih mulai dari sekarang untuk
menabung dan juga untuk hidup hemat, hidup sederhana, supaya menjadi anak yang dermawan dan juga menjadi anak yang tidak menuntut orang tuanya harus membelikan ini itu. Insya Allah itu nanti akan memberikan manfaat bagi dia sampai dewasa nanti, betapa pentingnya menabung. Dia lebih bisa hidup mandiri tanpa menggantungkan orang lain, dan pastinya dengan hidup hemat orang akan menjadi lebih hati-hati menggunakan uang yang dimiliki. Kebutuhan yang harus kita penuhi itu bukan cuma urusan perut aja ya bun, tapi juga ada kebutuhan rumah, juga ada kebutuhan sekolah anak, dan juga ada kebutuhan lainnya ya bun. Nah, untuk itu kita harus pintar-pintar juga bun, memanage keuangan dengan baik supaya tidak terteter dan semuanya bisa terpenuhi. Jadi makanya itu ketika belanja, aku cuma belanja sedikit, itu bukan berarti pelit ya bun, tapi itu adalah salah satu trik yang aku lakukan, tips berhematku, supaya kebutuhan-kebutuhan yang lainnya juga bisa terpenuhi. Nah, kadang kan kita juga beda-beda ya, setiap kepala keluarga itu penduduknya, orangnya itu yang tinggal beda-beda. Kalau aku ini 4 orang ya bun, jadi aku masak untuk 4 orang saja. Nah, kalau misalnya masak banyak-banyak juga disayangkan kalau misalnya tidak habis, jadi masak secukupnya aja, yang penting habis dan barokah, tidak membuang makanan. Makanya aku lebih suka belanja di pedagang keliling atau di warung-warung kecil, karena mereka itu bahan makannya itu sudah dibagi-bagi dalam porsi-porsi kecil, sehingga itu cukup sesuai dengan budget kita, dan kita juga tidak perlu sungkan-sungkan kalau misalnya pengen beli cuma sedikit ya bun. Nah, masakanku ini udah hampir selesai aku buat ya bun. Terima kasih yang sudah menemani masakku hari ini, sudah menemani kegiatanku hari ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir, sharing-sharing tentang cara menabungnya ya bun. Semoga memberikan inspirasi buat bunda semua di rumah. Sampai jumpa di videoku berikutnya ya bun. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Bye bye.